Oke, bagi yang sudah terinstall SAM dan juga Postman ya. Nah sekarang di sini saya sudah menyiapkan file dari Slim frameworknya sendiri ya. Yang sudah saya buat beberapa folder juga versi saya yang saya customize ya di sini. Ya, jadi ada linknya di sini. Saya sudah letakkan di link pada deskripsi. Bagi kawan-kawan yang mau download silahkan download ya. Nanti kita menggunakan ini ya. Oke, ini sudah saya siapkan juga nih. Nah, di sini saya sudah ada file daripada Slim framework tadi ya. Nah, di sini saya letakkan sudah di bagian Hettydoc ya dari SAM, bawaan daripada SAM. Nah, di sini sudah saya ekstrak nih menggunakan Slim API ya. Jadi ada beberapa folder juga di sini yang sudah saya buat. Nah, untuk tahap awal di sini kita akan buka text editor ya. Text editor di sini saya akan buka folder Slim API ini menggunakan Sublime ya. Ini nah, ini saya sudah membuka aplikasi text editor. Saya menggunakan sini Sublime. Bagi kawan-kawan yang menggunakan text editor yang lain nggak jadi masalah ya. Mau Visual Studio Code, KPK Pre-HTML, Atom dan sejenisnya nggak jadi masalah ya. Di sini nggak nggak harus spesifik harus seperti apa. Nah, ini udah saya buka untuk Slim API-nya ya, sesuai daripada yang saya sharingkan juga di Google Drive tadi, link downloadnya. Di sini ada beberapa folder yang mana ada controller yang saya sudah buat secara versi saya sendiri ya. Terus ada juga core, di sini ada config, ada function, ada rute. Nah, di sini juga ada file nanti ya. Ketika misalnya kita membutuhkan file nanti kita akan letakkan di sini ya. Seperti itu. Terus ada source juga di sini dan ada vendor juga, mungkin ini basic dari semuanya ya. Di sini ada Slim dan semacam. Oke. Nah, kita untuk bagi pemula nih yang belum terbiasa dengan ini, di sini saya sudah buat sebuah rute dengan nama dengan rutenya hello ya, hello dengan metodenya get ya, metodenya get, terus URL-nya adalah hello ya. Ini nanti bisa kita coba di browser langsung karena saya di sini menggunakan metodenya get ya. Ini langsung bisa kita jalankan, kita tes ya hasil daripada ini di browser ya. Nah, di sini coba kita tes ya. Karena di sini tadi saya menggunakan SAM, maka kita akan coba ya sesuai dengan nama foldernya, yaitu SAM htdoc terus Slim API ya. Nah, Slim API. Secara default kita akan coba buka dulu ke folder Slim API-nya ya. Nah, localhost Slim API seperti ini ya. /Slim API kita tes dulu tanpa rute yang lain, kita coba ya seperti itu. Nah, secara default di sini sudah saya desain ketika permintaan kepada Slim API ini nggak terdaftar daripada menu yang sebelumnya kita bahas ya, belum terdaftar apa yang dia nggak tahu nih di coding Slim API ini permintaan apa yang kita kehendaki. Nah, maka dari itu saya tampilkan pesan error seperti ini ya. Halaman yang Anda cari mungkin telah dihapus bla bla bla. Jadi sekedar pesan nih, karena request yang kita minta di sini, permintaan yang kita ajukan di API ini belum terdaftar, dia nggak tahu mau membuka apa, mau proses apa ya. Nah, tapi di sini saya sudah bikin metode get ini menggunakan hello ya. Jadi ketika kita request hello, maka
harusnya akan tampil seperti ini, pesan ini ya, suksesnya true dan message-nya hello world ya. Jadi ada pesan seperti ini ketika kita buka halaman hello ya. Nah, kita coba dulu. Tadi seperti ini ya, masih menampilkan 404 ya, masih tidak ada nih. Terus ketika kita tampilkan hello, maka yang akan tampil adalah seperti ini, hasilnya respon balik daripada Slim Framework-nya ini ya, API-nya ya. Strukturnya menggunakan struktur JSON, objek JSON ya, bisa array, bisa JSON juga ya. Di sini sudah seperti ini. Nah, ini yang sesuai apa yang sudah saya buat di bagian ini ya, hello world. Nah, seperti itu. Ini saya letakkan di file coba.php, yang mana ini sudah saya hubungkan ke beberapa rutenya ya, yang bisa dijalankan Slim Framework. Sini saya menggunakan metode get. Nah, metode yang digunakan nanti bisa apa namanya, macam-macam ya di sini ya, get, post, put, option, macam-macam. Nah, mungkin untuk pemula nanti kita belajar di sini mungkin cukup get dan juga post ya. Nah, dua metode ini bisa kita gunakan apa namanya, bisa nanti untuk menyimpan data nanti ya, untuk database bisa edit, hapus, dan macam-macam nanti ke database. Nah, ini struktur yang sudah kita gunakan. Oke, sebelum kita lanjut ke coding, karena kita nanti akan memproses sebuah data, kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu ya. Seperti biasa, karena di sini saya menggunakan SAM. Bagi kawan-kawan menggunakan tools yang lain ya, yang serupa dengan SAM juga, ada Wang, Lam, dan macam-macam di sana, silahkan juga, jadi masalah ya. Di sini karena saya menggunakan SAM, maka saya akan membuka browser ya. Tentunya di sini kita akan membuat sebuah database baru dengan nama, di sini saya kasih nama databasenya Slim Backend atau Backend, seperti itu ya. Kita kasih nama databasenya Backend aja ya, biar lebih mudah. Nah, seperti itu. Nah, database-nya sudah saya buat. Terus di sini kita akan membuat sebuah table ya. Tadi sebelumnya kita membahas tentang aplikasi yang akan kita buat ya, yaitu aplikasi presensi dan juga atau ya yang hampir serupa prosesnya, yaitu buku tamu ya. Jadi mekanismenya nanti aplikasi ini akan merekam sebuah data ya, yang mana nanti merekam sebuah nama, waktu dia datang ya, dan juga mungkin nanti kita tambahkan juga beberapa plugin ya, atau library untuk mengakses kamera ya, kamera device daripada platform laptop atau komputer ya. Jadi ketika mereka datang, mereka terekam sebuah fotonya orangnya, di situ namanya, tanggalnya, dan lain-lain ya, sesuai kebutuhan daripada presensi ataupun juga buku tamu ya. Nah, tadi database sudah kita bikin, sekarang kita bikin data tabelnya ya. Tabelnya ini mungkin kita kasih nama riwayat ya. Kita bikin type table namanya riwayat. Untuk kolomnya kita kasih untuk sementara 7 dulu ya, 7. Nanti kita sesuaikan, kalau misalnya kurang nanti kita tambah di bagian pengisian di sini ya. Nah, oke. Yang pertama kita kasih field ID riwayat aja ya, ID riwayat. Nah, di sini saya untuk pemisah kita gunakan underscore ya, jangan spasi ya kalau database. Nah, ID riwayat ini kita jadikan sebagai primary key ya, primary key, dan juga dia akan kita otomatiskan ya menggunakan auto increment di sini ya. Biar nanti ID-nya itu bisa otomatis bertambah sesuai daripada urutan selanjutnya ya, seperti itu. Terus yang kedua ialah kita buat waktu ya. Waktu ini kita buat sebuah tipe data, yaitu date dan juga time ya. Jadi date time yang mana nanti menampung sebuah
waktu ketika dia datang atau hadir ya, seperti itu. Nah, ini waktu. Terus field yang ketiga kita kasihkan nama ya. Nama ini nama si, kalau persepsi yang si pegawai, entah itu yang si peserta atau si mahasiswa atau siswa ya, terserah ya. Jadi diterapkannya seperti apa ya. Persepsi ini saya asumsikan untuk persepsi sebuah perusahaan ya, kantoran. Berarti dia seorang karyawan ya. Terus untuk yang buku tamu ya jelas nanti tamu ataupun siapa yang datang, seperti itu. Nah, untuk nama ini kita buat sebuah tipe data menggunakan teks aja ya. Saya di sini menggunakan teks bukan parser ya. Nah, kalau bedanya nanti parser ini kan dia tipe datanya kita apa namanya, lengthnya atau jumlah karakternya kita batasi ya. Nah, kalau teks ini agak cukup panjang juga sih ya, karena nama ini saya menganggapnya gak bisa apa namanya, gak bisa diprediksi berapa panjangnya, jadi saya menggunakan teks ya. Terus yang keempat ini mungkin kalau misalkan di sebuah perusahaan mungkin dia sebagai apa namanya, jabatan ya. Nah, kalau misalkan buku tamu dia sebagai apa ya, asal dia dari mana, misalkan dari sekolah, dari kampus, dari instansi apa ya, itu dan untuk misalkan buku tamu ya. Nah, biar kita buat di ini menjadi fleksibel antara persepsi dan juga buku tamu, kita buat field di sini apa ya, dari aja ya, dari mana gitu ya, maksudnya dari apa nih, dari ya, entah itu dia jabatannya dari mana, bidangnya dari mana ya untuk persepsi. Nah, untuk buku tamu mungkin dari asalnya dari mana, seperti itu ya. Untuk tipe datanya kita gunakan teks juga nih, karena dia nggak bisa diprediksi juga nih berapa panjang karakter yang nanti diinputkan oleh si usernya, seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya ada field kelima. Di sini kita gunakan status mungkin ya. Nah, kalau untuk presensi statusnya itu adalah hadir, izin, atau sakit, seperti itu. Nah, untuk apa namanya, untuk buku tamu mungkin cukup apa ya, statusnya itu menunggu atau selesai, seperti itu ya. Ini sesuaikan aja. Di sini saya membuat untuk presensi dulu ya, presensi yang mana statusnya nanti ada pilihan tersendiri nih. Di sini untuk tipe datanya status saya gunakan enum ya, karena di sini enumnya harus spesifik nih, isinya harus spesifik ya. Karena untuk presensi ada statusnya adalah hadir ya, harus ada izin, ada sakit, ada tanpa keterangan gitu ya, atau alfa ya biasanya ya. Nah, tanpa keterangan alfa. Jadi H ini untuk hadir, I ini untuk izin, S untuk sakit, A ini untuk alfa ya, tanpa keterangan. Untuk tipe data N6 ini dia harus spesifik nih, di luar daripada pilihan yang ada di sini dia nggak bisa masuk ya datanya ya, harus semuanya harus di sini. Nah, itu untuk tipe data N6. Jadi di luar daripada itu nggak bisa ya. Nah, untuk tipe data yang untuk apa namanya, buku tamu, bisa aja tuh statusnya menunggu, sedang proses, ataupun yang ketiga adalah selesai ya. Itu untuk buku tamu, karena dia berkunjung kan, tamu dia datang artinya dia masih menunggu. Habis itu kalau misalnya dia sudah melakukan proses di dalam sana, dia statusnya proses. Kalau sudah pulang dia statusnya selesai ya. Ini nanti ada peran nanti di belakang aplikasi yang mana admin nanti ya untuk memproses datanya, itu belakangan untuk front end. Terus yang selanjutnya ada field yang keenam, yaitu foto ya, yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Nanti kita mengakses kamera daripada webcam seperti itu, biar terekam siapa yang melakukan presensi di sini ya. Untuk tipe datanya kita gunakan teks juga ya, sini ya, teks. Kita nggak tahu nih teks filenya nanti seperti apa ya, seperti ini aja.
Mungkin untuk sederhananya ini cukup ya untuk menampung data yang kehadiran tadi ya, presensi ataupun buku tamu ya. Kalau sudah ini lebihan satu nih, tadi kita pindah 7 ya, sesuaikan aja. Kita simpan aja di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang udah saya punya tabel yang namanya tabel riwayat ya, seperti ini. Ada satu tabel yang mana isinya sudah kita buat tadi seperti ini. Nanti bagian API tadi kita akan coba mengakses tabel ini ya, dari cara insert, update, delete, dan read datanya juga kita akan akses di sini ya. Itu akan menggunakan tadi yang sudah saya siapkan seperti ini ya. Oke.